Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Artinya, aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah atau yang dinamakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu khalifah Tuan Syekh Saman Al-Madani, beliau mengatakan bahwa aku ujar Sidin memuji kepada Allah untuk kita sabar tahan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini diberi salah satu hambanya ada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali Allah. Kenapa? Karena berkat wali Allah taala di dunia kita beruntung dan di akhirat kita insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah taala. Alhamdulillah. Kenapa? Berkat wali Allah taala ini dunia kita aman. Seandainya tidak ada para habaib, tidak ada para wali Allah taala, tidak ada para ulama atau guru-guru kita, dunia ini lakas kiamat kian. Nah, jadi berkat para habaib, berkat keturunan daripada Rasulullah, sidin yang ibas tujar kita tuh menyandang supaya dunia ini kada hancur. Jadi kita sayangi para habaib, kita sayangi daripada keturunan Rasulullah, kita sayangi para ulama dan guru-guru kita. Nah, seandainya guru itu ada, ya apa kita alih hati kita terdorong karena guru ini bagaikan lampu terongkek. Nah, ada guru, ya apa kita umpamanya kita berjalan di padang kadap, ada lampu, nah, bisa cabur sakung berjalan di kartak itu. Jadi berkat guru, berkat para wali Allah, berkat para habaib, maka kita nyaman menuju ke arah mana yang buruk, mana yang baik. Nah, jadi kita sayangilah, kita sayangi, kita cintai guru-guru kita sebenarnya. Kemudian di dalam manaqib daripada salah satu khalifah Tuan Syekh Saman Al-Madani, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memilih daripada segala hambanya. Nah, jadi hamba ini banyak benar daripada seluruh hamba-hamba Allah. Contohnya kita ini hamba Allah. Nah, di situ karena ada pilihan, dipilih Allah taala menjadi wali Allah taala. Nah, jadi wali Allah taala ini pian ada dua. Nah, kayaknya ini sudah dalam rancak ulun kesehatan. Cuma kada apa-apa karena ilmu itu tidak bisa didapat cuma satu kali aja mendengar. Nah, jadi ilmu itu harus beberapa kali. Kayak kita makan juga, kita makan sekali biasanya bisa kada merasakan kenyang atau kada kenyang. Kayak itu juga. Jadi umpamanya kita makan banyak, nah di situ kita merasakan kenyang. Di situ juga kita rancak menuntut ilmu, kita rancak mendengar cara-cara guru kita. Di situ kita rasa lezatnya ilmu itu kita. Kenapa? Al ilmu sayyidun ni'mah. Nah, jadi ilmu itu penghulunya nikmat. Jadi apabila kita tahu ilmu agama, nyaman hidup kita, rasa nikmat. Nah, jadi wali Allah taala ini ada dua biar. Ada yang dinamakan wali Allah taala yang bertitel masyhur, ada yang dinamakan wali Allah taala yang bertitel mastur. Jadi masyhur ini diambil daripada kalimat bahasa Arab, asal fi'ilnya syahara, artinya dikenalkan. Nah, jadi wali Allah taala yang masyhur ini kita ambil contoh yang nyaman aja seperti Abah Guru Sakumpul. Nah, jadi Abah Guru Sakumpul itu dimasyhurkan, ujar kita tuh diyakini bahwasanya sidin adalah wali kutub, walinya Allah taala. Nah, jadi Abah Guru Sakumpul itu sidin gelar sidin wali kutub yang masyhur, yang terkenal. Nah, coba pian bayangkan setiap haul sidin, padahal itu pada saruan, kira saruan lah haul Abah Guru Sakumpul kada. Desa bujur Allah taala mengatur hati hambanya untuk hadir di acara haul Abah Guru. Nah, karena sidin sayang lawan Abah Guru, karena biar wali Allah taala ini parak lawan Allah taala, parak benar sidin wali ini. Maka dari itu kita diharuskan, disunahkan mengingat salah satu daripada karamah wali Allah taala. Nah, kayak kita nih baca manaqib Tuan Syekh Saman
Al-Madani. Jadi berkat Sidin mudah-mudahan doa segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena wali Allah Ta'ala ini parah lawan Allah, lawan Sidin. Nah, adapun wali Allah Ta'ala Mastur ini diambil kalimat daripada satara, artinya tertutup. Jadi ada wali Allah Ta'ala yang bertitel masyhur, ada juga wali Allah Ta'ala yang bertitel mastur. Nah, adapun mastur ini Sidin wali Allah Ta'ala juga, cuman tidak terkenal di dunia. Nah, ada sebagian kita di situ diriwayatkan wali masyhur dan wali mastur ini pangkat Sidin atau tingkatan lebih tinggi. Jadi wali mastur ini lebih tinggi daripada wali masyhur. Misalnya kita contohkan, kita hitungkan wali mastur ini 100% dan adapun wali masyhur ini 80% lah. Itu namanya kita hitungkan. Walhasil intinya wali mastur ini lebih tinggi pangkat Sidin di sisi Allah dibandingkan wali masyhur. Wa khassasahu bihamli asrarihi wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya Allah menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripada kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu ammanna alaina bil imani bima ja'at bihi al-anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Artinya aku bersyukur ujar si Tuan Syekh Saman Al-Madani kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia Allah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi-nabi Allah dan segala wali-wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihi bil bahiyyati saniyah. Artinya, dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usallimu ala man sajada lahu malaku wa huwa fi zahri abihi suri. Artinya, dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala para malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri. Artinya, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebagian asar inda zikri salihina tatanazzalu rahmatur rahmanil ghafari. Artinya, ketika dibacakan hikayat karamah aulia Allah itu, maka Allah turunkanlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Nah, mudah-mudahan kita mendapat barakah berkataan di dunia dan di akhirat. Amin. Dan berkata sebagian orang salihin, uzkur hadis as-salihina wa sammihim fa bi zikrihim tatanazzalu rahmatu wahdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza ma matu. Artinya, aku sebutlah kisah-kisah orang saleh dan hikayat karamatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu Allah turunkanlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang saleh, niscaya engkau mendapat berkah mereka itu, dan hendaklah engkau menziarahi atau mengilangi kubur orang saleh apabila mereka sudah wafat. Nah, jadi walaupun di Kalimantan ini biar yang kita tahu yang bertitel wali kutub itu cuma dua aja. Pertama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau yang kita bisa kita sebut Datuk Kalampayan, dan yang kedua yaitu Abah Guru Sapungkul. Nah, jadi di Kalimantan itu sudah diyakini bahwasanya Sidin berdua aja yang bertitel wali kutub di Kalimantan Selatan. Cuma orang kada tahu di Kalimantan Tengah ini kada tahu lah. Yang orang tahu cuma di Kalimantan Selatan saja. Jadi umpamanya kayak Sidin sudah meninggal, kayak Abah Guru Sapungkul sudah meninggal. Kayak apa caranya kita supaya dapat berkah Sidin? Nah, contohnya ziarah ke makam Sidin. Nah, itu aja.
Jadi walaupun Sidin sudah meninggal, jadi tetap kita ziarahi pekuburan Sidin supaya mendapatkan keberkahan Sidin. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi penyusun dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani. Nah, jadi pian supaya kita tahu seberataan Muhammad Saman itu gelar Sidin. Jadi nama Sidin itu Khalifah Sayyidi Syekh Said Muhammad Abbasidin bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu. Kenapa jadi Al-Qadiri Tuan Syekh Saman kenapa Sidin jadi Al-Qadiri? Karena Tuan Syekh Saman ini thariqat Sidin adalah thariqat Qadariyah. Nah, jadi Sidin adalah thariqat Qadariyah. Nah, kenapa jadi Al-Hasani? Karena Tuan Syekh Saman Al-Madani ini nisbahnya Sidin kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan cucu daripada Rasulullah. Nah, jadi Hasan itu, adapun Sayyidina Hasan ini adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain ini dilahirkan daripada antara perkawinan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini supaya kita tahu seberataan, Sidin adalah anak daripada Siti Fatimah. Nah, adapun Siti Fatimah anak daripada hasil perkawinan Nabi kita baginda Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah Sidin jar kita tuh janda lah. Nah, janda. Sedangkan Nabi kita bujang. Nah, ketika Nabi nikah atau kawin lawan Sayyidah Khadijah, Nabi kita berumur 25 tahun dan Siti Khadijah atau Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Nah, jadi bedanya 15 tahun. Ada pekerja Sidin tetap ini yang janda. Nah, jadi biar jangan sakit hati. Kita jangan sakit hati apabila bini kita tuh umurnya Tuhan daripada kita. Jangan sakit hati. Kenapa? Karena di situ ada sunnahnya Rasulullah. Ada pun bebinian juga. Jangan sakit hati. Tabini laki yang anum. Malahan bagus deh. Biasanya biar bebinian paling senang sudah apabila laki-lakinya tuh anum. Kenapa? Supaya laki mati ya. Jadi hartanya nyaman dikuasai oleh si bini. Ada pun laki-laki ini biasanya suka juga, senang juga bini itu tuhak daripada laki. Kenapa? Lakas mati bini, lakas bebini bebini lagi. Jadi walhasil masakan ibu-ibu nih lah, mudahan ada berkahnya, hikmahnya. Pesan ulun, apabila laki pian gawian atau gaji sebulan umpama 1 juta, jangan sampai mengeluh. Syukuri gawian laki itu, syukuri jangan sampai mengeluh. Gawian laki umpamanya sebulan 1 juta, pian hendak bertukar ini yang harganya umpamanya nih, contohnya pupur umpamanya harga 500.000, ginjo yang 1 juta. Ada mampu, kasihan laki, sakit bahu laki mencari nafkah, kasihan sih. Jadi sayangi laki. Juta yang ngising laki gitu. Jangan kasar. Apalagi biar laki ini menggawi garu, kasihan sih. Ke hutan. Di hutan tuh umpamanya ada kawan kayak apa laki kita. Pokoknya Sidin dibatuk ular, auzubillah. Siapa yang menolongin? Nah, jadi syukuri apa adanya. Kenapa kehagawian laki toh?
kayak apa kan syukuri. Jangan berundingai berdua. Oh abahnya pian gaji sebulan 1 juta nah ulun kebutuhan ulun nah saya ini cumanya 500 berundingai supaya ada berebutan dalam rumah tangga itu berundingai. 1 juta nih abahnya nah separuh ulun minta separuh untuk negara sisanya sadar belanja anak supaya dalam rumah tangga itu bahagia. Jangan sampai bakal kalah itu jangan. Maka di dalam rumah tangga itu apabila kita bakal lahir 2 laki bini, jangankan Allah itu sayang, jangankan Allah itu cinta, malahan sidin murka sidin. Murka. Nah makanya rezeki laki itu ngali benar sidin. Rezeki laki itu lapah benar mencari duit gara-gara kita sebagai bini sidin selalu mengeluh. Jadi syukur izin gawean laki itu nang kaya apa syukur. Yang penting selagi gawean laki itu halal. Yang haram jangan disyukuri. Yang haram jangan dibiarkan. Itu ker baju PT naro. Itu aja. Itu ker sabun. Hai. Adapun as-saman tadi, as-saman itu adalah laqab atau jadi kita gelar sidin. Adapun al-madani tadi karena sidin orang Madinah, makanya kita rajin biasa menyambat Tuan Syekh Saman al-Madani. Kenapa jadi al-Madani? Karena sidin orang Madinah. Bahkan pekuburan sidin di kota Madinah. Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah beliau itu seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar. Lagi beliau keturunan Rasulullah SAW dan beliau adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi Tuan Syekh Saman ini adalah bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi kita boleh baiklah ini harus kita tetapkan dalam hati. Namun disebutkan kita Imam Syafi'i harus Imam Syafi'i. Jangan berganti imam lagi, jangan. Ya kan ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Ahmad, Imam Hanafi atau itu. Jadi kita ini alhamdulillah di Indonesia ini paling banyak Imam Syafi'i. Jangan melompati imam yang lain, jangan. Harus Imam Syafi'i. Kayak Pak ajaran Imam Syafi'i apabila sholat subuh sidin pakai kunut. Jadi adalah biarlah sebayang subuh ada pakai kunut. Jadi sang kabeh kerja mungkin sidin tempat Imam Malik. Jadi jangan balik ganti imam. Kita bingung malaikat menakuni di akhirat. Karena imam siapa? Kembalikan Imam Syafi'i. Bingung kita malaikat. Jadi umpamanya kada hafal doa kunut, mulai dihafal ya begematan. Umpamanya kada bisa baca bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Karena kita sedang subuh itu pakai kunut itu hukumnya sunnah, memang sunnah, cuman sunnah muakkad. Maksud daripada sunnah muakkad itu sunnah yang diharuskan, menempati hukumnya wajib. Jadi labur biarlah kita atau bapak atau ibu ada imam sebiang subuh ada pakai kunut, jangan diumpati lah. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan adalah tabiatnya kelakuannya daripada Tuan Syekh Saman Al-Madani itu ketika masa kecil sampai besarnya hingga sampai ia kepada makam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula beliau suka berkhidmah atau membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan orang yang khawas.
dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan mengakalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun, dan tidak tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Nah ini daripada kelakuan Tuan Syekh Samad Al-Madani. Si Jin kalau jadi bari bantal oleh mama abahnya burin kada kakaruan. Nah punya kitab yang hanya satu tempat tunjuki bantal mama abah langsung mengaruk kada ingat lagi. Nah itu kita jadi beda benar lawan orang-orang Bahari itu beda benar. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ratib sahur membaca amalan-amalan, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sagalah maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai 1/4 hari maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Nah jadi sholatul duha ini salah satu amalan gawian supaya murah rezeki. Nah jadi sholat duha tadi. Jadi mulai sholat duha ini mulai dari jam 8 sampai perang zuhur. Jadi terserah aja hendak jam 8. Cuman yang lebih afdalnya di kitab Nasional Ibadah itu jam 9. Kenapa lebih afdal jam 9? Karena di jam 9 itu biasanya orang banyak begawi. Nah jadi di situ kesempatan kita meminta lawan Allah Ta'ala, mudahan murah rezeki. Dan selain itu ulang pemesanan daripada ibu dan bapak, mudahan kita mengamalkan. Ini daripada tabiat kelakuan Tuan Syekh Samad Al-Madani. Nah jadi perhatikan anak-anak kita tuh diperhatikan. Jangan sampai kada diperhatikan. Pian amunnya hendak anak pian alim, amunnya pian hendak anak pian itu menjadi orang yang soleh solehah, diperhatikan anak. Jangan sampai kada diperhatikan. Umpamanya disuruh anak menuntut ilmu agama. Jadi jangan sampai kita biarkan pian membiarkan anak pian, kita pian tanggungannya di akhirat luar biasa gitu. Karena pian kadeda menjual anak pian belajar ilmu agama. Jadi ulun guru kana kawan guru melajari anak tata cara sembahyang, suruh belajar ke guru lain. Jadi jangan dibiarkan. Di hati diperiksa anak kita tuh kayak apa, sembahyangnya kayak apa, jangan dibiarkan. Suruhnya belajar wadah guru, terserah wadah ustaz bapak ibunya, terserah aja. Yang penting suruh si anak tuh menuntut ilmu. Karena pian kada menyuruh anak pian menuntut ilmu agama, kasihan pian kita banyak tanggungan di akhirat. Apalagi bebinian ya. Belum pesanlah bebinian yang anu-anu nih nah. Yang bujang-bujang, apabila ada lelakian mengambil pian, menjemput pian, jangan sampai umpat berdua bahkan deraan. Jadi pian sebagai orang tua dilarang. Anak jangan sampai dibawa lakian yang belum sah, jangan sampai. Apabila pian membiarkan anak pian dibawa oleh orang lain, lakian yang lain, itu murkanya Allah selalu turun. Jadi jangan dibiarkan anak kita dibawa oleh orang lain, terkecuali sudah nikah, sudah halal. Jadilah pesan bebinian ya. Biasanya bebinian biasanya orang rancak bayar di muka langgar itu biasanya. Jadi jangan sampai hakun dibawai lalakian, jangan sampai hakun. Janganlah jaga harga diri, pian dijaga. Sariki bila anak dibawa oleh laki lain, sariki jangan dibiarkan. Apabila kita hendak berumah tangga nyaman, jangan. Kasihan mama abah begawi siang malam, begawi siang bepanas kehujan. Doakan kawitan sayangi mama abah, jangan sampai gara-gara berpacaran maka biarlah hukum berpacaran ini termasuk hukum zina.
Karena di Al-Quran sudah ada wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Kada guru julung kada berzina, ulu pacaran narai, pacaran tuh gara-gara pacaran kita bisa terjadi perzinahan. Karena di situ pian syaitan tuh luar biasa ini. Dia berpikir kayak pacarannya supaya manusia ini terjerumus dalam kemaksiatan atau dalam dosa. Jadi syaitan ini pian pintar, alim benar. Bukti alim syaitan. Lihat kita ingat kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, asalnya di surga, turun taka bumi gara-gara syaitan marayu memakan buah khuldi. Nah itu jadi kita ambil contoh dari kisah para nabi, itu jadi kita ambil contoh. Jadi diperhatikan anak kita supaya nyaman, anak kita sukses dunia akhirat. Apabila yang anu-anu mana atau yang kita yang Tuhan, bila kita hendak sukses di dunia dan di akhirat, satu, utamakan orang tua, bahagiakan orang tua selagi hidup. Kenapa? Karena orang tua mama abah kita ini dua sidin tuh lebih daripada 70 wali kutub. Nah, biar di mana mencari wali kutub? Wayah ini di Kalimantan Tengah bisa kan ada? Nah, ada wali kutub ini di rumah kita, mama abah. Ada jadi kita lain meriwayatkan doa mama abah kita itu lebih daripada 70 wali kutubnya. Jadi dahsyatnya tuh doa mama abah kita. Makanya apabila kita hendak sukses di dunia dan di akhirat, jangan lupa minta doa mama abah dan jangan lupa membahagiakan mama abah kita. Jadi harus suruh nih. Kita sebagai orang tua suruh anak kita menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini kata Nabi, kalau Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi jangan sampai kada menuntut ilmu, karena al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Nah, jadi amunnya kita berilmu, insya Allah jauh kita berbuat daripada kemaksiatan. Tarang hati jadinya iman. Dan setengah perkataan terakhir sahabat Muhammad SAW radhiyallahu anhu adalah perkataan ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa menyeru akan daku ya saman 3 kali ketika mendapat kesusahan, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, segala kami aulia Allah, tidaklah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi, yaitu dunia akhirat. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min dari ila dari faya habbazan naqratu wan na'imu sarmadu. Artinya, hai segala nabi-nabi Allah dan aulia-aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Jadi mudah-mudahanlah kita selamat dunia dan akhirat. Jadi biar kita di dunia ini biar ujar kita tuh di dunia ini parkir aja kita di dunia ini. Yang dunia negeri yang kekal adalah di akhirat. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah biar paham kita. Jangan sampai kita sia-siakan waktu umur kita. Percuma pian umur panjang, sehat badan, kada sembahyang. Percuma bujur tuh pian, sia-sia umur pian. Umpamanya sehat, panjang umur tapi kada sembahyang. Jangankan kada sembahyang, tata caranya jangan kada tahu. Nah, makanya wajib belajar ya. Jangan sampai kita
kada tahu masalah agama, jangan sampai kada tahu, jangan mengaku Islam apabila kada tahu masalah syariat, dan kita jangan belajar masalah ma'rifat hakikat sebelum sempurna syariat tarikat. Jadi biarlah ada orang bilang ke rumah ulun tuh ada sidin berbanding masalah ma'rifat hakikat, tetapi sidin syariat tarikatnya kada tahu. Jadi yang 100 tahun pian hidup di dunia, amunnya pian menuntut ilmu, belajar masalah ma'rifat hakikat, tetapi syariat tarikatnya kada sempurna, kada dapat sampai yang namanya lezatul ibadah, kada dapat sampai. Kada merasa, kada pian kawa merasa nyaman lezat ibadah. Jadi jangan sampai paling jauh belajar dulu syariat. Contoh syariat, tata cara sembahyang fikih, sudah belajar syariat, sudah tahu hanya tariqat. Nah, sudah dua ini sudah belajar, sudah tahu, hanya kita menuju ke ma'rifat ataupun hakikat. Di situ kita nyamannya kita tuh beribadah lawan Allah Taala. Nyaman benar. Ada memikirkan dunia, kada memikirkan hutang. Umpamanya ada hutang juga, karena kita tahu, insyaallah khusuknya sembahyang. Jadi biarlah bapak-bapak nih, mohon maaf benar ulun, biar jangan mengaji masalah tasawuf ketinggian, jangan biar unpian ketinggian mencari tasawuf terus kita teraut jadinya, iya tuh kita tamat sembahyang gara-gara syariat tarikat kada dipelajari. Bahkan pian belajar ilmu tasawuf ini apabila kada berguru, itu gurunya syaitan. Ingat dulu perkataan guru Fadli di mata kurang. Jadi sidin ikam nama ikam pintarai, jangan belajar ilmu tasawuf tanpa guru. Kenapa jadi kayak itu? Karena kayaknya bisa di situ syaitan gurunya. Karena tasawuf itu yang benar. Jadi kita tuh panas. Jadi harus ada guru, harus ada bimbingan daripada guru. Kali belajar tasawuf, umpamanya kada berguru. Bagus saja kita mendengarkan ceramah-ceramah di ceramah berguru sekumpul, bagus benar. Cuma ujar guru lebih baik dengan guru, karena adanya guru tuh kawan membimbing kita. Contohnya kayak ini, kita masuk dalam mobil, umpamanya pulang dari sini hendak ke kiri bermobil, amunnya kan itu supirnya mau lah mobil itu berjalan, kan kada mau kalau maka dari itu kita harus ada guru. Jadi guru tadi itu yang menyupir supaya kita kada sesat di jalan atau paham gitu, jangan sampai salah menuntut ilmu agama. Banyak yang jangankan di kampung ulun, di mata peraturan ada ya guru yang tamat sembahyang itu ada, sana ada. Sembahyang bisa tamat 1,5 juta, mandi kembang 7 rupiah aja, dijamin masuk surga. Surga kada gratis, surga kada gratis. Yang gratis itu neraka. Bermanja itu jadi disolatkan. Jadi mudahanlah hati kita dibukakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita cangkal menuntut ilmu, cangkal beribadah lawan Allah Ta'ala. Satu amalan supaya nyaman hati kita beribadah, supaya cangkal hati kita beribadah menuntut ilmu agama, rancaki membacai riwayat para wali Allah atau kisah-kisah Nabi Muhammad, dirancaki supaya hati kita nyaman, terbuka, karena hati ini pian sifatnya tuh karas. Di dalam kitab Al-Mursyidul Amin, apabila selama 3 hari kada menuntut ilmu, qalbun mata, hatinya mati. Nah itu di dalam kitab, ya di dalam kitab selama 3 hari kada menuntut ilmu, maka hati kita mati. Apalagi kita menuntut ilmu bertahun-tahun, umpamanya kada menuntut ilmu atau kayak Pak. Jadi yang gara-gara kita kada menuntut ilmu, lalu kulir rasanya beribadah tuh rasa berat benar beribadah, gara-gara hati kita mati atau tertutup. Kita baca daripada kalimat yang sama.
Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Saman Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah yang dikabarkan oleh Muhammad Saleh Asy-Syihab Al-Madani ketika aku di Mekah Musyarrafah, istriku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kemudian aku baca tawassulnya hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhaiqin faraja wa kulli hamin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku melihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu dan beranaklah istriku dengan mudah berkat keramat Tuan Syekh Saman Al-Madani. Nah, ini salah satu amalan supaya bini kita lancar melahirkan. Seru ya, ya saman. Betawasul saya hadiahkan Pak Fatihah, karena Fatihah itu pian diambil kalimat daripada Fatahah. Arti Fatahah itu artinya pembuka. Jadi apabila kita hendak terbuka hati, apabila ada guru membaca kitab atau apa bahasa atau apa-apa, bila ada ajar guru Al-Fatihah, jangan sampai kadang membaca Fatihah, karena di situ kita Allah Taala memberikan rahmat, memberikan ilmu yang kadang disangka-sangka atau tidak di situ. Jadi Fatihah itu yang luar biasa. Al-Fatihah diambil daripada Fatahah. Adapun Al-Fatihah itu ilmu salafnya Fatihatun, Fatihani, Fatihatun, artinya kurang yang membuka. Itu dikit lagi lah. Dan setengah daripada keramatun Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu yang didapat oleh Al-Arif Billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan fakir itu menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Nah, sedih ini ada bisi hutang gitu. Karena itu fakir tiada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utang itu, sampai mengeluarkan air mata hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Muhammad Saman itu benar-benar wali kutub yang mempunyai karamah yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai 1 tahun dari perkataanku, sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangku itu berkat keramat Tuan Syekh Saman Al-Madani. Asal yakin kita, asal yakin, amun nyepen kada yakin bisa kada makabul. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Saman Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassulnya, maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman jadi mudahlah serta segera kabulnya mujarrab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu berkat keramat daripada aulia Allah, 2 syaratnya. Yang pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah. Sekali-kali kita tidak syak atau tidak ragu, jadi harus yakin. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan bal zahirnya, sekalipun janganlah mungkir etikat kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu berkat keramat daripada sekalian berkhidmah kepada 100 tahun. Dan ada orang membaca daripada menakib Syekh Saman susunan Haji Morsani kalau salah dari Kandangan situ. Jadi jangan sampai mungkir, jangan sampai mungkir. Maksud mungkir itu contohnya bujur bakah si dini wali dia. Kenapa kalakuan si jin kayak orang tidak? Nah, jadilah ikan wali-wali ini banyak pian kada sabuting. Belum membaca di kitab Manaqib Sabuting itu ada 4. Ada yang bertitel wali kutub, ada wali afdal, ada wali apa tuh kata-kata punya ada 4. Jadi wali-wali ini banyak ya.
Nah, jangan sampai biasanya rajin wali yang bertingkah laku seperti orang gila atau pakaian sijin ada senonoh atau malah lain kelakuan sijin daripada kita, itu biasanya wali madadub sijin. Hati-hati kita bila kita menyambati sijin tetapi sijin wali katulahan kita dunia akhirat. Ada pian cerita dahulu anak orang ini luar biasa pian pintarnya, rajin benar menuntut ilmu, rajin benar sekolah, cuman gara-gara pada tuannya katulahan atau durhaka lawan wali Allah Ta'ala, kasihan yang si cucu tadi itu kasihan kada dapat berkat sama sekali, padahal orang cangkal pian luar biasa rajin sekolah dan rajin. Bila ada guru tuntinya terus, cuma berkat pakaian pada tuannya ada suka atau menjahati para wali, maka anak tadi tidak dapat berkah. Karena apa? Karena katulahan. Jadi kita bila katulahan lawan wali Allah Ta'ala ini itu turun menurun. Jadi hati-hati. Jangankan wali Allah Ta'ala, lawan guru-guru kita nih, jangan sampai. Jadi walhasil bahwa keutamaan Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu sangat banyak, perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Arba 2 Zulhijjah al-Mubarakah pada tahun 1189 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jumlah umur sidin 59 tahun. Dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan segala istri Rasulullah SAW. Faidah, barang siapa melazimkan atau jadi kita rancak-rancak membaca manaqib Tuan Syekh Saman Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirah, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, sama hajat urusan dunia ataupun hajat urusan akhirat. Insya Allah sampaikanlah. Satu lagi bepada, bahkan memang ada orang tua yang menantang, ya bisa menantang ulun lah. Jadi ujar sijen ini dari orang juga. Ujar sijen, kenapa guru itu kehabisian malam minggu? Kenapa guru itu baburdahan malam minggu? Nah, jadi jangan sampai ajar kita iktirat dan perguruan, jangan sampai. Karena kenapa jadi sidika itu? Karena kata ulama, man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Orang yang sedikit ilmunya, orang yang sedikit pengetahuannya, maka banyak mengiktirat, banyak menyalahkan. Nah, jadi jangan sampai lah biar ada orang di kampung ini juga. Cuma ulama mendoakan mudah-mudahan sijen diberikan oleh Allah Ta'ala taufik, hidayah, rahmat Allah Ta'ala. Itu aja ulama kaum mendoakan sijen. Soalnya boleh kita malawan, kita mengarasi sama bungul jadinya. Jangan sampai itu aja. Jadi bela burdah ini itu sebenarnya umpamanya pian kada tahu, burdah ini adalah al-Imam Bukhari. Sini ini wali Allah Ta'ala juga. Imam Bukhari wali Allah Ta'ala. Dan adapun Habsi itu adalah Habib al-Alawi al-Haddad sidin Abu Bakar pada salah khilaf. Okay. Jadi sidin wali Allah Ta'ala juga. Jadi apa yang ulun bawakan malam Selasa burdah ataupun Habsi itu ulun ada mengarang ulun itu ada wani ulun mengarang. Ada wani itu memang dari guru-guru di sana. Karena pian di Darussalam itu luar biasa banyak sudah sekolahan Darussalam itu mencetak daripada wali-wali Allah Ta'ala. Contohnya Guru Bakri, almarhum Guru Bakri sidin lulusan Darussalam. Guru Bakri Barabai sidin lulusan Darussalam. Jadi banyak. Guru Juhdi, almarhum Guru Juhdi, Abang Guru Juhdi sidin lulusan Darussalam. Makanya ujar Guru Kasbul Anwar, apabila ada santri yang masuk ke sekolah di Darussalam, bujur-bujurkah umpamanya atau kada, apalagi bujur gimana tidak bagus lagi, insya Allah dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Jadi mudah-mudahan yang hadir di acara ini jangan pian mengiktirat
apa yang membawakan umpamanya kayak burdahan kah, bahabsian, jangan pian ma'itirat. Karena apabila pian ma'itirat, ulun ikhlas saja, pian kada ketuhannya kada ulun cuman lawan guru-guru. Karena guru ulun, guru Darussalam, berguru lagi guru itu sampai Datu Kalampayan. Nah, jadi umpamanya ada orang ma'itirat, apa yang membawakan, contohnya burdah tadi tak, burdah habsi tadi, kada apa aja sidin sarikan ulun, cuma ulun kasihan kalau pina sidin katulahan lawan paguruan ulun yang di sana, itu aja. Karena apa amunnya katulahan hidup kada mau berkah dunia akhirat, ya kada mau rezeki itu kada mau lancar, susah benar mencari nafkah di dalam rumah tangga. Makanya biar bagus benar biar burdah itu menjauhkan bala dari bala malapetaka lah dari kampung. Jadi alhamdulillah ulun kawa istiqomah di kampung ini, kawa membaca burdah ataupun hafsi. Jadi dukung ulun lah biar dukung ulun di kampung ini. Mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung raudhah min riyadil jannah. Apa artinya? Taman daripada taman surga. Dukung ulun, jangan dijahati ulun, jangan dia apa aja kita tuh ditantang, jangan dijahati, jangan. Karena ulun kadang menyesatakan. Itu saja. Sampaikannya kita berdoa dan Allah Ta'ala, mudah-mudahan ya Allah ya Tuhan kami, berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, wabil khususnya berkat Tuhan Syekh Samad Al-Madani ya Allah, mudah-mudahan kami semua bapak ibu kami, keluarga kami, tetangga kami, jiran dan teman sahabat kami ya Allah, mudah-mudahan mendapat keampunan segala dosa dan kesalahan lahir batin seumur hidup, mendapat rahmat yang luas, selamat di dunia dan di akhirat, mati dalam beriman, husnul khatimah, segala hajat kabul. Khususnya kita doakan mudah-mudahan tuan rumah apa yang sidin hajatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terkumpul di dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahir nabi bismillah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عبد الرزق فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على سيدنا الإنس والجن سيدنا محمد حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه وتميم بسنه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان اللهم أوصي مثل ثواب ما كرمه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قرأنا من مناقب سيدنا الأستاذ الأعظم والملائكة الأفخم على الشأن العارف بالله تعالى الشيخ محمد السمن رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وابتغينا لمرضاتك متقين من سخط
وخاصتك مؤمنين بك محتسبين لثوابك خالصين مخلصين لوحدك الكريم بعد القبول عندك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضر روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وشيعه ومحبه ومحبته وأمته وإلينا معهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أصحاب كل وإلى جميع الرقباء والنقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والأقطاب والغوث ثم إلى أرواح وأولياء المتصرفين خصوصا لحضر قطب دائرة العرفان مولانا العارف بالله تعالى الشيخ محمد بن عبد الكريم الشهيد بالسامان رضي الله عنه وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومريده ومريدته ومحبه ومحبته وعلينا معهم أجمعين ثم إلى سائر الأولياء تسعة الذين بلغوا الدين في بلداتنا الإندونيسية وسائر الأولياء في العرب العزم وأئمة المجتهدين ومحملة القرآن العظيم والقراء والمخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين والسادتين والصوفية المحققين وجميع أهل الطرق والمعتبرة والفقهاء والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير وجميع آبائنا وأمهاتنا ورسلنا وفروعنا وأزواجنا وأصهارنا وأخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وأقاربنا وأرحمنا وحواشينا وأتباعنا وجماعاتنا وجميع من أحسن إلينا وذي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا وعليهم وعليهن ثم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصهم وعمهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم ويمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركته ويغفر لنا وله ويلحقنا بهم بخير ولطف وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة وإن الله يرزقنا ببركته رزق الأشباه والأوراح من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبعة وإن الله ينزمنا وينفذنا بجاههم عند الله في الدين والدنيا والآخرة وإن الله يشفينا وجميع مرضنا ومن الأمراض والأسقام شفاء عاجلا العجل الساعة شفاء لا يغادر بعده شقاء وإن الله يبلغنا زيارة الحرمين لأداء الفريضة للمنسوخين وإن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين ومسلمين ومسلمين مطمئنين مستقيمين على الطاعة وعن المعاصي والمخالفة وإن الله يغفر لنا توابح الحق والهدى وإن الله يلطف بنا وبهم فيما جرت فيه المقابر وإن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا ولهم الأمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سلكات الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا الغوث صاحب هذه المناقب رضي الله عنه صلى الله عليه خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekali lagi banyak-banyak minta ridho, minta halal dunia akhirat. Ini betul nanti jadi. Itu nih, udah ready kalau. Allah ala Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina wa habibina wa jalatina barakatina ya maulana Muhammad. Alhamdulillah. Kemending yung. Yo.